Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita boleh datang kembali ke hadiran Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah atas hidup kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Bila kiranya Engkau ada, Engkau hadir, menyentuh setiap hati kami. Menjamah, mengurapi setiap kami. Jiwa kami dibebaskan, jiwa kami disegarkan oleh hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan Engkau layakkan kami untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya sama-sama dengan iman katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu. Syaralama sekaralama yaralama sekaralama yara. Oh, sekaralama yaralama sekaralama yara takalala takaralama takaralama. Yesus, syaralama sekaralama yara.
lama takara lama yara, sekara lama yara lama se, sekara lama yara lama yara, sekara lama se dara. Oh, sekara lama yara lama yara, sekara takara. Bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Bawa daku jauh tuh lebih lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu, untuk mendekat padamu, untuk mendekat padamu. Kami rindu Tuhan, hidup kami Kau bawa lebih lagi Tuhan, untuk mendekat padamu, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidup kami dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadirat-Mu nyata dan dirasakan oleh setiap kami, oleh setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, gimana kabar saudara hari ini? Saya harapkan, saya rindu saudara juga mengalami keadaan yang baik ya. Dan setiap kali saudara mendengar atau bersekutu di dalam mezbah, saudara belajar sesuatu. Dan kenapa Pak? Penting sekali kita belajar, kecuali kita menyembah Tuhan, kita perlu belajar firman. Karena firman itu jadi pagar, sehingga kita tidak menyimpang, gak jatuh. Firman Tuhan jadi suluh atau pelita, sehingga terang jalan kita. Tapi juga firman Tuhan sebagai hakim. Jadi saudara mesti ngerti, jangan lihat hanya kebaikannya saja. Tapi kalau kita sengaja dengan menyimpang firman Tuhan, itu kita akan dihakimi oleh firman. Nah, saya akan melanjutkan part yang kedua dari pengajaran Kristen progresif. Yang pertama saya sudah membagikan Kristen progresif yang kemarin. Yang pertama, mereka itu mempercayai, yang pertama mereka mempertimbangkan pengetahuan modern, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, dan konteks sosial untuk menafsirkan kembali pengajaran firman Tuhan. Lalu ciri yang kedua,
Mereka sering terlibat dalam upaya melawan ketidakadilan, merawat lingkungan bagus, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi secara khusus mereka memperjuangkan LGBT. So that's why be careful. Saudara, kemarin saya sudah bicarakan bagian pertama. Yang ketiga, mereka menghargai perbedaan individu, termasuk perbedaan gender dan orientasi seksual. Mereka menyebut orientasi seksual padahal sebenarnya adalah penyimpangan seksual serta latar belakang agama. Jadi mereka berkata mereka harus menerima orang-orang seperti itu di dalam gereja dan menganggap itu benar. Kemarin part 1 saya udah bahas panjang dan lebar. Kita harus menerima orangnya, accept this person, tapi kita menolak dosanya. Ya. Sekarang kita akan masuk yang keempat, pengajaran bagi part 2. Mereka ini menganggap pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan itu dianggap kuno atau tradisional, terlalu kaku, dan tidak relevan dalam konteks modern, sehingga perlu diinterpretasi ulang sesuai zaman. Nah, bagian ini dia berkata firman Tuhan itu kaku, firman Tuhan itu kuno. Bahkan sekarang, saudara, ada banyak anak-anak muda yang akhirnya menganut agnostik. Mereka percaya Tuhan, tapi dia tidak tahu agamanya apa. Pokoknya ada Tuhan lah, tapi dia hidup semaunya. Sangat berbahaya sekali. Nah, pengajaran-pengajaran Kristen progresif ini, kalau saudara belajar teologi liberal, Kristen liberal, maka ini hampir mirip. Tapi ini lebih menyondong kepada keberanian mereka sekarang berani mau mengkritisi ulang. Sekarang saya ingin menjawab bagian yang keempat ini. Mereka menganggap bahwa pengajaran firman Tuhan kuno, tidak relevan, terlalu kaku. Coba kita baca Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Galatia pasal pertama ayat 6 sampai ayat 8 ya. Kita baca pelan-pelan, kita mau belajar. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Ini Rasul Paulus. Jadi orang-orang yang seringkali pengen menafsirkan ulang, atau sebenarnya dia itu sebenarnya menyimpang dari firman Tuhan, keluar dari firman Tuhan, dan mereka mau penyimpangannya dianggap itu benar. Nah, Rasul Paulus dengan jelas berkata dalam Galatia pasal pertama ayat 6, kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Kenapa disebut Rasul Rasul Paulus berkata kamu mengikuti Injil lain? Kenapa disebut Injil lain? Karena mereka menganggap bahwa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus itu adalah firman Tuhan yang kaku, yang kuno, tidak relevan. Zaman dulu sudah ada. Dan mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang nyaman dan enak, bisa menerima dosa-dosa mereka. Bahkan dikatakan kamu mengikuti Injil lain. Injil kebenaran firman Tuhan, tapi yang lain jenisnya. Apa yang Rasul Paulus katakan? Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi apa yang dianggap oleh Kristen progresif dan penafsiran-penafsiran mereka sesungguhnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan. Jadi zaman dulu sudah ada orang yang menganggap Alkitab itu kuno, menganggap firman Tuhan itu jadul, membuat firman Tuhan terlalu kaku sehingga kita tidak fleksibel. Maksudnya fleksibel berbuat dosa gitu. Dan dari dulu sudah ada. Dan mereka memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8 lebih tegas lagi. Tetapi dia bilang gini, sekalipun kami. Jadi dia berkata, kalau ada saya dan tim saya, kami, kata dia, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Wih, tegas sekali. Terkutuklah ia. Wow. Coba bayangkan, saudara. Dia berkata dengan jelas, kalau ada orang yang dengan
sengaja memutarbalikkan atau dengan kata lain mengajarkan, mendefinikan ulang atau meredefinisi Alkitab. Alkitab itu didefinisikan dengan caranya dia, dengan konteks modern dalam tanda kutip hidup orang itu, dan tanda kutip mereka itu mau menyimpang dari kebenaran, dan kemudian dianggapnya firman Tuhan yang menjadi pagar dianggapnya kaku. Ya kalau pagar nggak kaku nggak bisa menopang kalau ada yang jatuh. Firman itu harus kaku, pagar itu harus kaku. Kalau saudara lihat di jurang-jurang, pagarnya dari apa? Beton yang keras. Supaya kalau ada orang ngantuk, mobil minimal nabrak beton dan tidak masuk jurang. Saudara, firman Tuhan itu memang dalam tanda kutip kuat. Tapi mereka sebut kaku. Ya kalau mau kuat kaku. Kalau mau lembek bubur. Bubur gak bisa menopang. Gak bisa. Firman Tuhan itu kayak pagar yang kuat. Kokoh. Makanya orang yang percaya kepada firman Tuhan aman hidupnya. Aman mempercayai firman Tuhan. Aman sebab dia pagar. Itu sebabnya saudara harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, kalau memperhatikan ayat yang ke-8, Rasul Paulus itu sudah sangat kesal ya, tingkat tinggi terhadap orang-orang yang mau membelokkan keyakinan, kepercayaan orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Bahkan sampai dia berkata, kalaupun ada kami yang sampai memberitakan Injil yang lain dari Injil yang pernah kami beritakan, kami pun terkutuk. Wow, ada malaikat sekalipun dari sorga yang menyampaikan Injil yang lain daripada Injil yang dibilang orang Kristen progresif itu kaku, terkutuklah ya. Wah, saudara, perkataan ini sangat tajam, dan saya berdoa supaya saudara juga menyadari jangan pernah mengikuti ajaran aliran Kristen progresif. Kasihan. Dan kalau saudara ada orang yang menganut ya free sex nggak apa-apa, ya LGBT nggak apa-apa, ya gay juga nggak apa-apa, pernikahan sejenis juga nggak apa-apa. Firman Tuhan itu harus dikritik. Saudara harus hati-hati. Sebab ayat yang ke-8 Galatia pasal pertama dikatakan, terkutuklah ia. Dan saya berdoa, tidak ada orang yang terkutuk masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas dia berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Saudara jangan berpikir, ingat ya, di kolong langit ini tidak ada yang baru. Di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Jadi penyimpangan ini sudah ada dari sejak dahulu kala. Saudara, kalau kira Sodom dan Gomora nggak sama dengan yang sekarang LGBT. In the same way, in the same life. Sama semua. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima, apa sih yang diajarkan Kristen progresif?
mereka menyebutkan bahwa setiap manusia adalah anak Allah atau anaknya Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak percaya kepada Yesus, dia tetap anaknya Yesus supaya dia bisa bergaul dengan mereka. Saudara perhatikan ya, kita itu bergaul dengan semua orang. Kita bisa menerima perbedaan, tapi kita tidak perlu mengkompromikan pengajaran dasar firman Tuhan. Saya punya teman-teman yang Pak Haji, kita beli tanah dari Pak Haji. Pak Haji, banyak saya punya teman-teman. Tapi dia tidak perlu mengkompromikan pengajarannya dan saya juga tidak perlu berkompromi pengajaran yang kita percayai. Tetapi mereka, yang kelima nih, mereka menyebutkan bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi, mau percaya atau tidak percaya pada Yesus, dia adalah anak Allah atau anaknya Tuhan Yesus. Nah ini gak sesuai firman. Kita baca ya. Mari baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ayat 1 ayat 12. Dan ini berbahaya nanti pada pengajaran yang selanjutnya. Karena kalau ini ditolerir, ini diungkapkan oleh influencer di dalam media sosial, ya, bahwa dia berkata bahwa saya tidak percaya, gitu ya, saya tidak percaya bahwa orang yang baik itu, gitu ya, orang yang baik, ini pasti juga ini sama-sama walaupun nggak percaya Tuhan Yesus, ini juga anaknya Tuhan Yesus, gitu. Tapi semua orang, perhatikan ya, tetapi semua orang yang menerimanya, garis bawah yang menerima Yesus, dia diberikan kuasa supaya menjadi anak-anaknya Allah. Jadi dia menjadi anak Allah karena dia percaya Yesus. Jadi Alkitab bukan kita. Allah yang berkata, siapa yang percaya Yesus, dia baru jadi anak Allah. Yang tidak percaya Yesus, tidak menjadi anak Allah. Ini Alkitab yang tulis. Tapi tidak boleh kita lalu menggunakan kata-kata yang kasar. Kafir misalnya. Mengkafirkan orang. Nggak perlu. Tapi kita harus mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kamu mau menjadi anak Allah, kamu mau menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, kamu harus jadi anak Allah. Artinya kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi jangan pernah mengkompromikan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa di-accept oleh orang lain dalam pergaulan. Saya ulangi. Jangan sampai kita mengkompromikan kebenaran firman hanya untuk diterima oleh orang lain. Jadi kita harus tetap setia kepada kebenaran dan menghidupi kebenaran, dan kita juga bisa bergaul dengan banyak teman-teman kita dan tidak harus mengkompromikan kebenaran. Saya berdoa supaya di part kedua ini saudara makin lebih jelas ya. Nah, oleh karena itu, jadi kalau begitu Pak, bagaimana menurut firman Tuhan? Apakah semua anak-anak Tuhan atau anak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga adalah anak Allah? Jawabannya tidak. Kalau gitu siapa Pak yang disebut anak Allah? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau begitu, setiap orang yang tidak percaya Yesus, apakah dia anak Allah? Jawabannya tidak. Sebab, saudara, kalau anak, maka dia berhak mendapatkan warisan. Itu sebabnya anak-anak Allah, dia memperoleh kepastian masuk di dalam kerajaan surga. Oke, sekarang yang ke-6. Kita belajar yang ke-6. Silakan, saya akan membaca ya ayat-ayat yang penting. Nah yang ke-6 sekarang. Kalau tadi mengenai anak Allah, sekarang mereka juga percaya bahwa manusia dapat masuk ke surga walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi oleh perbuatan baiklah yang membawa mereka masuk di dalam kerajaan surga. Nah,
ini adalah pengajaran yang sangat-sangat berbahaya. Mereka tidak ngerti maksudnya kenapa mereka memaksakan bahwa orang itu tidak perlu, orang yang masuk dalam kerajaan surga tidak perlu percaya Yesus. Sekarang, orang tidak masuk di dalam kerajaan surga bukan karena dia tidak percaya Yesus, bukan. Tapi mereka tuh masuk neraka oleh karena dosa. Karena Roma 3 ayat 23. Coba kita baca ya. Jadi mereka tuh nggak menyadari basic teologi yang benar, yang biblical. Kita membaca Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dia itu kenapa dia dihukum, kenapa dia tidak masuk dalam kerajaan surga? Karena manusia itu semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dia telah berdosa dan dia telah kehilangan kemuliaan Allah, perhatikan. Kalau dia tidak ada yang nebus, jadi manusia itu dihukum karena dosa, bukan karena dia tidak percaya Yesus, bukan. Karena dia berdosa, maka dia harus dihukum. Tapi kalau dia tidak mau dihukum, lah Yesus yang mengganti hukumannya. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia dimasukkan di dalam kubur 3 hari. Penulis Ibrani menulis dengan jelas bahwa Yesus ada di dalam alam maut, di tempat di mana mereka berada. Di dalam alam roh, Yesus bersaksi kepada mereka bahwa akulah anak domba yang dahulu dinantikan oleh banyak orang dalam perjanjian lama. Dan akulah anak domba Allah yang sejati, yang membawa dan menerima kunci kerajaan sorga. Oleh karena itu saudara, selama 3 hari Yesus beritakan Injil. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Tapi orang-orang ini dulu mereka menutupi dosanya dengan darah binatang. Makanya saudara, mereka itu dulu yang percaya kepada Tuhan, mereka disuruh menyembelih binatang, lalu menutupi dosanya. Nah, Yesus datang memberitahu, semua yang tadi kamu lakukan menyembelih anak domba itu adalah gambaran daripada korban Yesus yang membayar dosa daripada manusia. Jadi begini, kalau orang tidak mau masuk neraka, ya harus ada yang menebus. Yang menebus siapa? Yesus. Jadi dia itu bukan masuk neraka karena nggak percaya Yesus, bukan. Dia itu masuk neraka karena dosanya. Tapi kalau dia tidak mau masuk neraka, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Coba baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata dengan jelas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi bukan inilah jalan, bukan aku. Dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Jadi dengan kata lain, ada orang berkata banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Hanya satu jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Diperhatikan statementnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena aku jalan. Pak, kenapa kok Yesus menjadi jalan? Karena Yesuslah yang membayar dosa manusia yang menyebabkan hukuman neraka. Dan Yesus sudah mati ke neraka mengganti dosa manusia. Dan itu sebabnya dia layak menjadi jalan. Dan sekarang saudara, Yesus duduk di sebelah kanan. Dia memiliki kemuliaan yang dia terima sebelum dunia ini dijadikan. Sekarang, saudara, semua nabi, pemimpin agama di muka bumi, apapun agamanya, belum ada yang ke surga. Belum ada. Belum ada yang ke surga. Tapi Yesus sekarang sudah kembali ke surga. Karena Yohanes pasal 17 ayat 13 dan 14 berkata bahwa Yesus itu berasal memang dari surga. Lalu dia datang ke muka bumi untuk menebus dosa saudara dan saya. Lalu kemudian sekarang kembali ke sorga. Jadi kalau ada orang berkata, saya akan menuntun kamu ke sorga.
tapi dia sekarang tidak ada di sorga. Nggak ada jaminan. Sama seperti lukisan seperti ini. Saya bisa membawa saudara pergi ke Istana Negara. Bisa, tapi di depan pintu. Di depan pintu tuh, pagar tuh loh. Bisa, tapi kalau mau masuk ke istana, nggak ada garansinya. Saya cuma bisa menunjukkan inilah istana. Tapi boleh nggak masuk dalam istana? Ya nggak ada jaminan. Tapi kalau Pak Jokowi yang ngajak saudara, bukan hanya di pintu gerbang. Itu begitu Pak Jokowi ngajak saudara, Pak Jokowi turun dari mobil jalan, saudara mengikuti rombongan. Satpam tanpa dikode, tanpa ditanya, langsung hormat dan membuka pintu istana. Why? Karena dia memang ada di sana tiap harinya. Kalau saya nggak tiap hari sana. Saudara, ini yang seringkali Kristen progresif nggak sadar korban Yesus. Kalau orang itu bisa dengan perbuatan baik, bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus tak perlu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, kekristenan itu ini fondasi dasar. Dan saudara, pengajaran-pengajaran sesat selalu meremehkan pengorbanan Yesus. Selalu meremehkan pentingnya pengorbanan Yesus. Nah, mereka beranggapan bahwa dengan berbuat baik, dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, semua pemimpin agama tidak ada yang sekarang di surga. Tidak ada. Hanya Yesus yang sekarang, yang pernah ada di muka bumi, tapi yang sekarang dia ada di surga. Yesus. Jadi kalau Yesus berkata, akulah jalan, aku kebenaran, dan akulah kehidupan, maka Yesus bukan cuma garansi bisa sampai di pintu gerbang kerajaan surga. Yesus pasti bisa membawa saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga. So that's why ini jaminan keselamatan. 1 Yohanes pasal 5, coba baca sekali lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Ditulis begini. Semuanya itu, maksudnya tadi Yohanes pasal itu semua ditulis. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Yesus, kepada nama Anak Allah, kepada Yesus Kristus. Kamu yang percaya kepada Yesus, kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak memiliki hidup yang kekal. So that's why semua orang, tadi ilustrasi saya cukup jelas. Kalau Pak Jokowi yang ngajak, dia bisa garansi masuk ke dalam Istana Negara. Tapi kalau saya nggak punya garansi. Sekarang tidak ada agama manapun yang pemimpinnya sudah ada di sorga. Hanya Yesus yang berkata, aku sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menikmati kemuliaan yang aku terima sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia diciptakan. Itu sebabnya kalau dia berkata, aku jalan, ya pasti sampai. Kalau sampai sana bukan di luar pintu. Dia buka, para malaikat membuka pintu, berjaga-jaga. Dan kemudian Yesus masuk dan kita akan bertemu dengan Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi itu 6 pengajaran Kristen progresif dan saudara bisa menjawab semua kebenaran firman yang seharusnya yang disimpangkan dan saudara sudah mendengar. Pak, siapa saja tokoh-tokoh? Tokoh-tokoh yang mendasari ya. Ada beberapa tokoh yang mendasari. Yang pertama adalah John Shelby Spong. Ini salah satu tokoh daripada pengajaran Kristen progresif. Dia adalah gembala dari gereja episkopal di Amerika. Dia juga yang memperjuangkan menentang gereja agar mau menerima kaum LGBT. LGBT itu orientasi yang berbeda. Bukan, sebenarnya adalah penyimpangan seksual. Lalu siapa lagi Pak? Tokoh-tokohnya Marcus Borg. Marcus Borg ini adalah seorang teolog dan penulis buku.
Marcus Borg ini menekankan betapa pentingnya menginterpretasi ulang Alkitab dengan pengetahuan terkini dan masalah-masalah sosial yang ada saat ini. Dia ini tokoh yang menulis banyak buku tentang betapa pentingnya menginterpretasi kembali Alkitab. Dengan tujuan supaya penyimpangan seksualnya bisa diterima. Beberapa yang tulis ya, Marcus Borg, dia menulis buku Meeting Jesus Again for the First Time. Sudah lahir baru, supaya lahir baru lagi. Dia mengundang orang-orang Kristen agar bertemu dengan Yesus dengan cara yang baru, dengan pemahaman yang baru, makanya disebut Kristen progresif. Kata progresif sebenarnya bagus, tapi pengajarannya yang nggak bagus. Kata Kristen progresif, saudara harus progres mengikut Yesus. From faith to faith. Saudara, imanmu harus bertumbuh dari level iman yang satu kepada level iman yang lain. From glory to glory, itu progresif. Dari kemuliaan yang satu, kamu menikmati kemuliaan yang lain. Nah, saudara, di pengajaran-pengajaran Kristen progresif, justru bukan yang itu yang disebut progresif. Mereka menyebutnya justru progresif yang justru hancur, progresif yang rusak. Siapa lagi? Oh, ada yang bertanya, Pak, kenapa para teolog? Saudara, ini ada agenda besar ya. Ada agenda besar LGBT ini. Untuk mempengaruhi semua orang di muka bumi. Agenda besar, didanai besar, oleh sebuah organisasi yang besar dengan keuangan yang besar. Sehingga kenapa disasar teolog? Ada yang bertanya kepada saya. Karena kalau teolog minimal influence-nya besar. Karena dianggap dia sudah kenal firman Tuhan. Kalau orang biasa, kamu belum belajar Alkitab. Tapi kalau teolog, dengan dikasih iming-iming uang, dan dia bisa berbicara firman Tuhan, tapi dengan versi dan pandangan yang jauh berbeda dari kebenaran itu diturunkan melalui pengilhaman oleh Roh Kudus. Jauh sekali. Dan kenapa para teolog, kenapa gembala sidang? Ya punya crowd, punya massa. Orang punya kredibel berbicara tentang firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang akhirnya mempercayai dan tersesat oleh karena pengajaran para teolog. Lalu kemudian yang kedua, yang disasar untuk bisa menyebarkan pengajaran Kristen progresif ini adalah para influencer. Siapa, Pak? Rachel Held Evans adalah seorang penulis blogger. Ya. Dia menentang firman Tuhan yang dianggap kaku dan kuno. Kenapa kepake influencer? Ya memang dia followernya banyak. Seharusnya dapat melihat ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya kaum LGBT. Jadi dia ini adalah seorang blogger atau sekarang kira-kira ya orang-orang influencer. Siapa lagi, Pak? James Wallis adalah founder dari Sojourners. Ini adalah organisasi yang membela Kristen progresif, khususnya di dalam membela orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, boleh dan bisa masuk ke dalam surga. Wah, saudara, banyak sekarang penyimpangan firman yang notabene mereka dilakukan oleh orang-orang Kristen atau para teolog. Siapa lagi, Pak? Diana Butler Bass, seorang teolog, perhatikan, penulis, udah ini double, teolog sendiri, influencer sendiri, sekarang ini ada pendeta, tetapi yang jadi sekaligus influencer. Mengatakan gereja harus diperbaharui, doktrin-doktrinnya harus diperbaharui tentang keselamatan, supaya keselamatan tidak eksklusif, harus percaya kepada Yesus. Ini sesat sudah. Orang yang mempercayai keselamatan di luar Tuhan Yesus, ini pengajaran yang sesat. Siapa lagi, Pak? Orang-orang ini adalah orang-orang influencer. Nadia Bolz-Weber ada seorang gembala gereja Lutheran dan penulis buku. Semua influencer, semua teolog, semua orang yang ada di media sosial, mereka menjadi agen
daripada Kristen progresif. Yang di Indonesia juga influencer. Kenapa? Karena followernya banyak. Dan juga pendeta. Jadi memang yang sasarannya itu ya, kalau bisa muda, influencer, dia punya pangkat pendeta atau belajar Alkitab atau sarjana teologi. Sama tuh. Karena memang mereka itu menyasar anak-anak muda. Itu sebabnya saya minta supaya anak-anak muda yang mendengarkan mesbah ini, saudara mesti harus hati-hati. Karena sasaran mereka adalah anak-anak muda. Nadia ini menentang doktrin firman Tuhan yang dianggap kaku dan eksklusif bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Mereka ini punya pengajaran yang mirip-mirip dari 6 ciri daripada pengajaran Kristen progresif. Saya berdoa saudara supaya kebenaran ini akan menolong saudara selama 2 kali part ini saya part 1 dan part 2 bisa menolong saudara sehingga ketika anak-anak muda mendengar pengajaran dan mengerti pengajaran yang berbeda dari Injil yang saya beritakan, saudara bisa segera lari kembali kepada jalur kebenaran firman Tuhan. Saudara mari nyanyikan lagu Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan kita mau merenungkan kebaikan-kebaikan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya mau berdoa untuk saudara, mungkin ada di antaramu yang hari ini saudara sedang menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan saudara tahu setelah saudara dengar kebenaran firman, saudara berkata, aku mau kembali. Saudara angkat tangan. Tuhan, aku berdoa supaya setiap orang yang menyimpang dari jalan, bawa kembali. Engkau mau menerima mereka kembali ketika mereka bertobat. Bahkan kalau ada yang mendengar kebenaran ini dan mereka belum percaya kepada Yesus, aku minta supaya mereka percaya kepada Yesus dan catat nama mereka dalam kitab kehidupan anak domba. Sehingga mereka punya kepastian masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang sakit boleh angkat tanganmu. Oranala basyakanarala patakorala pusyakanarala patana. Rekobo shende korolo kamu syatakar. Aku minta Tuhan anugerah-Mu hari ini, jamah dan sucikan. Dan aku minta Tuhan supaya hari ini kami hardik seluruh sakit kanker. Kami hardik semua sakit tumor, ginjal, paru, jantung. Kami hardik keluar. Sakit tulang, sakit lutut. Kami tolak semua keluar dalam nama Yesus. Dan kami minta anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir turun. Kesembuhan terjadi. Yes, yes. Jamah, jamah. Jamah, sucikan. Jamah, kuduskan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan, sembuhkan. Mereka yang memerlukan mujizat untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis mereka, untuk keuangan mereka. Tuhan, aku minta supaya Kau buka pintu surga.
Dan bawa anakmu untuk punya pengalaman supranatural. Supaya mereka melihat ada hal-hal yang besar, yang dahsyat. Aku memberkati mereka. Supaya kau memberkati pekerjaan, bisnis mereka. Dan biarlah anak-anakmu yang mentaati firman-Mu. Biarlah sorga, mereka hidup dengan sorga yang terbuka. Dan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Mari kekasih Kristus. Kau boleh kembali dalam aktivitasmu dan sekarang terimalah firman Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.